Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita masih diberi jatah hidup untuk melanjutkan, untuk memanfaatkan kesempatan kita sehingga kita bisa di majelis ilmu yang akan kita bahas pada malam ini, yaitu seputar akhlak muslim sejati. Jadi seorang muslim itu punya ciri khas, ya. Ciri khas ini atau karakter ini merupakan tanda dia seorang muslim. Yang dimana tanpa karakter ini dia bukanlah muslim yang sebenar-benarnya. Yang tentunya bagaimana akhlak muslim sejati ini adalah di antara bukti bahwa dia orang-orang yang shodiqin, orang-orang yang jujur. Bagaimana jujur itu? Yaitu jujur dalam keimanannya, jujur dalam akhlaknya, jujur dalam bersyariat. Maka itu adalah akhlak yang sejati. Dan juga termasuk akhlaknya itu diantaranya muamalah seorang muslim, ya. Ini diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Jadi inilah bagaimana sosok muslim sejati itu. Yang dia itu menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan orang lain. Tentunya dengan akhlak inilah tentu qalbun salim itu tidak hanya seseorang berkata saja, tapi bagaimana mewujudkan qalbun yang salim. Ketika membuktikan ilaman atau mulaha biqalbin salim, ya, bahwasanya orang yang selamat di akhirat itu adalah diantaranya qalbunya salim, hati yang selamat, hati yang bersih. Maka inilah bagaimana manifestasinya, perwujudan dari qalbun salim. Yaitu bagaimana ia menjaga diri dari menyakiti saudaranya, baik menyakiti secara lisan maupun secara perbuatan, yaitu tangannya. Diterangkan juga muslim di sini adalah muslim yang sejati, yaitu haqqan al-kamil, yang sempurna.
Sempurna apanya? Sempurna Islamnya. Ialah pribadi yang muslim lain tidak terganggu oleh ucapan dan perbuatan tangannya. Bagaimana? Mil lisanih, yaitu diterangkan di sini selamat dari ucapannya, artinya ia tidak menggibah manusia, tidak mengadu domba, tidak berdusta, dan tidak mencela siapapun. Ia sosok pribadi yang memaafkan. Ketika ada salah paham sedikit, ketika ada kesalahan dari saudaranya, dia memaafkan saudaranya dan dia menutup kesalahan saudaranya. Itulah pribadi muslim yang sejati. Iya, tidak diceritakan kesalahannya. Dia tutup aibnya itu. Ya. Iya. Karena itulah sifat seorang yang bertakwa ya. Di antaranya wal kadzibinal ghaidz wal afina 'anin nas, yaitu yang menahan amarahnya dan yang memaafkan manusia. Itu ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, yang dijanjikan surga padanya. Jadi kalau kita ingin surga, tempat kembali kita, yaitu wal aqibatu lil muttaqin ya, yang akibat yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, maka buktikan dengan perbuatan ini, yaitu saling memaafkan. Lisannya memaafkan dan juga dirinya memaafkan. Itulah sosok seorang muslim ya. Manusia itu tidak akan terlepas ya. Innakum tukhti'una bil-laili wan nahar ya. Manusia itu selalu bersalah ya. Di malam harinya dan di siang harinya. Jadi setiap harinya itu sepanjang waktunya manusia itu punya salah. Nggak akan ada manusia yang tidak bersalah gitu. Semua juga pasti punya salah. Karena itu dikatakan bahwa fala tuzakku anfusakum, tidak boleh merasa suci ya. Tidak boleh merasa diri itu merasa bersih. Tidak boleh menjustifikasi, tidak boleh rekomendasi diri bahwa diri tidak punya dosa. Tidak boleh. Wa a'lamu bimanit taqwa. Dia yang lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Itulah pribadi seorang muslim ya. Mudah memaafkan ya. Dan tidak menyikapi orang-orang dengan sikap yang lebih buruk. Nah ini ya, lebih berat gitu ya. Ketika kita menghadapi kesalahan orang misalnya, kesalahan orang yang biasa-biasa atau yang bisa jadi kesalahan yang kecil gitu ya, kita kadang melakukan sesuatu yang lebih buruk gitu ya. Bisa jadi dengan adanya perselisihan, pertengkaran, atau ketika menasihati dengan cara yang tidak baik ya, dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Kalau zaman sekarang itu banyak sekali tempat-tempatnya itu ya, dikeluarkan dari grup WA gitu kan, atau memblokir nomor gitu ya, nomor WA-nya diblokir gitu. Jadi ini ketika diberikan teknologi, malah justru sayang sekali kita bukan lebih menyatukan diri dalam bentuk ukhuwah bil internet gitu ya, tapi justru malah mematahkan gitu, memecah belah gitu. Sayang, karena apa? Perbuatan kita. Jadi gampang tersinggung lah gitu. Ketika misalnya ada
bercandaan di grup gitu ya, atau hal yang sekiranya tidak sesuai dengan yang di grup misalnya, langsung gitu ya kita keluarkan sipulan gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan pada tempatnya. Akhirnya orang bertanya, nah ini dikeluarin gitu ya. Nah, kan. Jadi manakah cara yang terbaik gitu? Justru kan ada tempatnya kan, kalau komunikasi itu bisa dijapri itu kan, bukan asal out left gitu kan, bukan seperti itu ya. Adab yang diajarkan oleh Islam. Islam itu mengajarkan bagaimana pribadi kita memaafkan. Bahkan sebengal-bengalnya orang itu, sekafir-kafirnya orang itu dikatakan fa'fu wasfahu tuh. Dalam surah Al-Baqarah, maafkan dan lapang dadalah tuh. Walaupun itu orang itu sekafir-kafirnya gitu. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah. Nah, ini dari saudara kita cuman kesalahan ya sekecil itu ya kok susah gitu ya. Nah, ini tentunya bagaimana hawa nafsu ya yang selalu membuat diri itu susah memaafkan. Nah itu jadi lebih buruk gitu ya. Orang yang bersalah kepada kita bisa jadi dia ketika minta maaf dia baiklah gitu. Tapi kalau ketika kita misalnya memicu perselisihan, nah itu yang lebih buruk gitu. Nah ini yang harus diperhatikan dari lisan kita, apalagi lisan kita ini banyak berbicara ya. Yang mendominasi itu lisan kita. Makanya emang sangat beruntunglah ketika orang itu berdiam diri gitu. Kan qul khairan aw liyasmut kan. Bagaimana berkatalah yang baik. Kalau tidak bisa banyak berkata baik, maka diam saja gitu kan. Itu lebih selamat daripada banyak berkata buruk. Maka keselamatan seorang muslim itu dinilai diantaranya dari lisannya. Kemudian selamat dari gangguan tangannya. Wayadih, mananya ia tidak memukul orang lain, tidak merampas harta orang, dan tidak menyakiti siapapun dengan anggota badannya. Jadi ia tidak melakukan hal-hal yang mengganggu saudaranya dengan tangannya. Ketika saudaranya ya, sesama muslim ini ya, dia lakukan kepada seorang muslim ini ya, kepada seorang muslim misalnya boikot, atau kepada seorang muslim menghalangi jalannya, atau kepada seorang muslim mengganggu dengan sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Karena itu ketika sebuah sunnah yang banyak dilupakan yaitu membuang gangguan dari jalan. Itu memang keimanan yang kecil itu ya. Tapi itu sunnah itu. Yang paling tingginya itu kan adalah ucapan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya itu adnaha imatatul ada bit-thoriq ya. Menyingkirkan duri dari jalan. Maksudnya duri itu adalah gangguan apapun gitu ya. Mau duri, mau paku, mau kulit ya, kulit makanan dan sebagainya. Ya. Nah ini sosok seorang muslim bagaimana menjaga lisan dan tangannya. Dan ucapan atau sabda Nabi ya, tangan itu tidak hanya mesti tangan ini saja, tapi kita terkadang dengan seluruh badan kita gitu ya. Seluruh badan kita gitu. Kadang seluruh badan kita ya, bisa jadi ya menendang ya, atau juga kita menanduk dan sebagainya.
Nah, itu juga termasuk bagaimana dengan tangannya itu. Karena dalam ilmu balaghah itu ya disebutkan sebagian, maksudnya kan yadun kan cuma tangannya doang, maksudnya ya seluruhnya, gitu. Seluruh badannya. Bagaimana tidak membahayakan seorang muslim, tidak membahayakan manusia. Bahkan ada kaidah usul fikih ya, yaitu la daror wa la dirar. Jangan berbahaya dan jangan buat pembahayaan. Jangan bahaya untuk diri sendiri dan pembahayaan buat orang lain. Itu kaidah yang benar-benar menjadi dipegang ya oleh ulama fikih dan menolak mafsadat yang lebih besar didahulukan daripada maslahat gitu. Ketika misalnya ada mafsadat yang besar gitu ya, ada bahaya yang besar yang akan dilakukan, walaupun ini ketika melakukan kadang ada maslahatnya ya, tapi dari maslahat itu menimbulkan kerusakan gitu. Karena itu ada sebuah kaidah usul fikih gimana menolak mafsadat lebih didahulukan daripada maslahat gitu. Karena kadang maslahat itu sesuai dengan pemikiran kita gitu ya. Kadang kita menyangka ini baik gitu ya, maslahat, tapi ternyata ada mafsadat di dalamnya. Ketika ada sesuatu yang merupakan sesuatu itu sesuatu yang baik sebenarnya, tapi bukan waktunya, gitu kan? Dia misalnya menasehati itu kan maslahat ya. Orang yang menasehati itu maslahat. Bahkan nasihat itu adalah bagian daripada iman, gitu ya. Bagian daripada iman itu adalah nasihat, gitu ya. Tapi ketika nasihat itu tidak waktunya, maka itu jadi mafsadat. Itu. Ketika misalnya ada yang salah baca dalam sholatnya gitu ya, ingin dinasihati setelah sholat, itu kan bukan pada tempatnya. Walaupun ya itu maslahat menasihati, tapi ternyata mafsadatnya apa? Mafsadatnya besar, bahwa kesalahan dia akan diketahui oleh banyak orang. Nah, itu kan sebenarnya Islam itu benar-benar sangat menjunjung tinggi kehormatan orang lain. Kehormatan, darah, harta, jiwa, dan agama, itu kan 5 hal pokok itu kan. 5 hal pokok yang dilindungi dalam Islam. Ya hendaknya kita juga dengan tuntunan itu sendiri bukanlah menjadi beban, tapi bagaimana kita mudah untuk melaksanakan syariat itu. Yang ujung-ujungnya bukan hanya manfaat buat kita, tapi manfaat buat orang lain juga. Nah, itu seperti hadis yang bisa kita bahas, dan juga dari faedah yang kita dapatkan. Semoga memudahkan kita dengan lisan dan juga perbuatan kita agar terus-menerus menjadi orang-orang yang selamat baik di dunianya dan juga di akhiratnya. Insyaallah besok kita lanjut kembali pembahasan dari kitab Ushulul Iman. Wa'alafu minkum barakallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma aslih li dini alladzi wa ismatu amri. Aslih li dunya allati fiha ma'asi. Aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Wa ja'alha ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain. Aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.